Saya Michael Sugijanto selaku Managing Partner dari Ansugi Law. Dan pada topik pembahasan di hari libur ini adalah kenapa pengusaha itu sering kena tipu. Sebelum saya mulai, bagi kalian yang merasa mendapatkan manfaat dari video-video ini, please like, subscribe, dan juga komen mengenai topik apa yang enaknya dibahas di kemudian hari. Lalu kalau ada teman-teman yang sekiranya butuh untuk mendengarkan hal-hal seperti ini, please share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tidak mudah kena tipu. Ya. Nah, sebelum mengalamatkan masalah ini, kita harus paham dulu bahwa bisnis itu merupakan dunia yang penuh dengan risiko. Tahun 2013 kemarin, ada Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa dalam kasus debitor pilot itu yang dibayar harus pegawai dulu. Ya, menegaskan kembali apa yang ada di undang-undang. Pegawai dapat dulu, baru kolega-kolega bisnis, supplier, dan lain-lain. Kenapa? Karena pegawai itu mau jadi pegawai karena mereka mengejar yang namanya kepastian. Ya, setiap tanggal 1 duit cair, atau setiap tanggal 28 gaji cair. Kalau ada apa-apa, sakit, ada BPJS. Ada asuransi. Ada juga tunjangan hari tua. Ya, kalau dipecat pun ada pesangon, penghargaan masa kerja, dan tunjangan-tunjangan tertunggak. Banyak banget fasilitas-fasilitas yang gunanya apa? Memberikan insentif supaya orang mau bekerja di perusahaan. Mencari orang-orang seperti apa sih? Ya, menarik orang-orang seperti apa sih? Orang-orang yang cari keamanan. Sedangkan di sisi lain, kolega-kolega kenapa dibayarnya itu belakangan? Karena mereka itu adalah pengusaha. Pebisnis pasti ada resikonya. Dengan supplier nge-supply ke debitor ketika belum pilot, dia mau pembayaran mundur, itu kan merupakan bentuk strategi persaingan. Ya, kalau dia nggak mau dibayar mundur, maunya cash terus, di industri tertentu, bisnisnya nggak akan jalan. Dia nggak akan dapat klien. Karena ada ratusan supplier lain yang memberikan insentif bayar mundur 30, 60, bahkan 90 hari. Jadi dari awal, pegawai masuk ke perusahaan debitor pilot ini, ketika belum pilot, itu sudah mencari keamanan dan kepastian. Sedangkan kolega-kolega ini, ya, yang supply-supply, ini memang sudah mengambil resikonya di awal dan dianggap sudah memperhitungkan resiko di mana kamu ada 10 klien, ya ada 1, 2, 3 nggak bayar. Ya, jadi harus dipahami dunia bisnis ini sangat erat kaitannya dengan risiko. Yang kedua yang harus dipahami adalah jangan kita punya personal bias. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kita ini kerja 5 tahun. Sekali ditipu sama partner, manajer, tangan kanan, pegawai, kolega bisnis, whatever lah, you name it. Ya, kalian namakan sendiri. Mereka merasa bahasa Jawanya itu nelongso. Aduh, saya ini kok kena tipu terus. Ya, saya kok bisa kena tipu, saya ini bodoh. Apalagi yang nipu itu berkelanjutan ya. Misalnya tiba-tiba hari ini ditipu manajer, minggu depan ditipu kolega, bulan depannya ditipu partner. Wah, saya kok kena tipu terus. Perlu kita punya pemikiran yang realistis di mana dalam kasus ini, selama 5 tahun bekerja, dia baru ditipu 3 kali. Sedangkan dalam bisnis pasti terjadi banyak transaksi. Ya, selain bisnis itu penuh risiko, bisnis juga penuh transaksi. Uang masuk keluar, makanya ada neraca kan. Jadi, sehatkan dulu pikiran kita bahwa pertama bisnis itu penuh risiko, kedua kita ini nggak ditipu terus. Dari 3 kejadian kita ditipu, mungkin 7 kita ini benar-benar ketemu dengan orang yang bisa dipercaya. Sehingga bisnis kita jalan terus dan nggak bangkrut atau pilot sampai hari ini di mana video ini dibuat dan Anda mendengarkannya. Ya, kita harus paham dulu. Nah, ke depan, mitigasinya gimana, Pak? Ini terkait dengan hukum kontrak. Ya. Hukum kontrak di mana dengan adanya kontrak tujuannya buat apa? Supaya kita bisa enforce atau memaksa pihak lain untuk memenuhi janjinya. Nah, di tahap 1 aja, kita harus paham bahwa kan pasti nggak semua transaksi itu pakai kontrak. Contoh, Anda beli ini, mikrofon. Ini saya cuma pakai invoice doang, nggak pakai kontrak.
Ya ada resikonya. Resikonya apa? Ya resikonya kalau ini sampai rusak, ya saya hanya bisa mengandalkan invoice dan apa yang tertulis di bawahnya. Dan mengenai kartu garansi dan segala macamnya. Ya refund policy. Kalau nggak ada ya sudah, selesai. Kita beli kacang di pinggir jalan atau makan di warung, nggak ada struknya. Kita juga nggak minta kontrak sebelum transaksi kan. Nah, artinya apa? Artinya untuk transaksi-transaksi dengan nilai tertentu, itu akan lebih boros buat perusahaan untuk selalu bikin draft kontrak, apalagi menggunakan lawyer, dan juga ngeprint kontrak tersebut, apalagi yang pakai materai dan lain-lain, di mana materai itu nggak wajib. Ya, materai itu sekali lagi nggak wajib, penjelasannya bisa kalian lihat di Google, sangat banyak. Nah, akan nggak efisien kalau seperti itu. Malah habis lebih banyak. Nah, karena itu kita harus punya mindset. Transaksi di bawah nilai tertentu, misal di bawah 1 atau 5 juta misalnya, ya kita merem mata ya istilahnya. Karena apa? Karena transaksi yang kita rela bayar, nggak pakai kontrak, itu berarti kita sudah siap dengan segala risikonya. Coba kalau kalian beli barang yang nilainya tinggi seperti mobil, rumah, dan lain-lain. Kalau transaksinya nggak jelas prosedurnya, pasti saya yakin kalian mundur. Benar apa benar? Tapi kalau kalian makan di restoran, kalian mungkin beli barang-barang di Tokped, ya pokoknya beli, udah gitu. Ya kalian mitigasinya, keamanannya hanya mengandalkan Tokped, di mana terms and condition-nya pasti nggak ada yang baca di sini. Ya, jadi kita harus tahu dulu, ada membatas mindset. Jadi supaya apa gunanya? Supaya Anda ini nggak stres karena hal kecil-kecil. Ditipu 1 juta stres, ditipu 5 juta stres. Ya, nggak selesai-selesai. Ya kan? Kalian harus paham transaksi mana yang worth it untuk dilindungi. Nah, untuk transaksi besar seperti pembelian aset, mesin, atau transaksi kecil, 1 juta, 5 juta, tapi berulang terus-menerus dari vendor yang sama. Nah, sebaiknya kalian pakai kontrak. Supaya apa? Supaya tahu kalau sampai pihak sana tidak menepati janji, apa yang bisa Anda lakukan? Ya, menahan pembayaran kah? Mengambil alih barang tertentu kah? Ngambil jalur hukum lewat perdata atau pidana? Di pengadilan negeri mana? Ya, bahkan kalau internasional, forum pengadilannya apa? Choice of law atau pilihan hukumnya juga apa? Memang ini tidak menjamin ya, kontrak itu tidak menjamin bahwa orang itu nggak akan ingkar janji atau menipu kita. Tapi paling nggak ada safety net-nya. Ya, kalau ada apa-apa itu bisa di-enforce. Sama kayak perusahaan asuransi. Mobil kalian ditabrak, ya, atau barang kalian dirampok. Setelah mengikuti prosedur, dia mencarikan ke kalian. Kalian kira kenapa kok kontrak kalian dengan ekspedisi diminta? Karena asuransi nanti akan menagih langsung ke ekspedisi. Dan itu bentuk dari pertanggungjawaban good corporate governance. Jadi memang harus ada kontraknya. Pertama, ya, bedakan transaksi mana yang nggak perlu kontrak, mana yang perlu. Dan yang kedua, dan ini yang terakhir ya, adalah kalian harus punya pemahaman yang utuh terhadap bagaimana cara dunia bekerja. Pertama yang penting itu psikologi ya. Dari bagian kedua ini saya pecah jadi 2 yang penting. 1, psikologisnya orang. Ya, kita lihat orang ini kelihatan baik atau enggak. Ada potensi makan atau enggak. Paling gampang dilihat dari mana? Intensinya. Ya, misalnya kalian beli atau ngirim barang deh, pakai ekspedisi yang murah, tapi nggak punya nama. Ya pasti resiko hilangnya tinggi. Ya kan? Kalau dia lari, nggak nganter barang saya atau diantar ke tempat gudangnya sendiri, ruginya dia apa? Apakah dia bisa hilang sewaktu-waktu? Kantor pusatnya di mana? Apakah nama baiknya dipertaruhkan atau enggak? Kalau putarannya masih 100 juta, ada kasih proyek 1 miliar, ya akan tinggi insentifnya buat dia lari. Ya, jadi psikologis dan bisnis ini suatu hal yang tidak terpisahkan. Sedangkan kalau kalian ambil dari ekspedisi yang punya nama, wah, ya kalau omsetnya dia aja per bulan 10 miliar, saya cuma 500 juta. Ya nggak mungkin lah dia bawa lari uang saya. Kecil kemungkinannya. Karena nama baiknya jauh lebih berharga. Belum lagi dia punya kantor pusat yang bisa dihubungi. CEO-nya public figure. Kalau dia macam-macam, bisa saya buka data-data ini ke sosial media.
sehingga orang ini akan di blacklist dari dunianya atau dari grup WA, ya, supaya orang-orang nggak pakai ekspedisinya dia. Karena saya punya pengalaman buruk. Hal yang sama berlaku kalau kalian mau pakai lawyer, ya, mau pakai supplier apapun, ya, kita harus bisa melihat dari situnya. Dan kedua, aspek hukumnya itu penting. Ya, kalian harus paham, mau kalian pakai retainer lawyer ataupun tidak, kalian harus paham prosedur hukum. Transaksi mana yang worth it untuk dikejar ketika salah satu pihak ini one prestasi atau ingkar janji. Jadi, meskipun nilai transaksinya 500 juta, kembali lagi, kalau vendornya nggak punya aset, nggak punya nama baik, nggak punya apa, ngejarnya gimana? Paling dikirimin somasi, tapi ya kemana? Alamat kantor juga palsu. Kantor mungkin sewa. Ya, dan sewanya nggak tahu jangkanya berapa lama. Nama baik nggak ada, hanya asal murah. Nah, ini akan jadi masalah. Sedangkan kontrak dengan pihak-pihak besar, meskipun mereka kuat ya, di sisi lain mereka juga kuat nih, bisa punya lawyer sendiri. Tapi paling nggak kalau transaksi di kontraknya jelas, dan prestasinya jelas, kan kemungkinan kita menang tinggi. Dan kalau kita menang, kita bisa dapat sesuatu karena mereka punya duit. Jangan ngutangin orang yang nggak punya duit. Kalau nggak mau ditipu, ya, jangan bayar duluan kepada seller apapun barang atau jasa yang kredibilitasnya rendah atau lebih rendah dari perusahaan Anda. Nah, itu tips and triknya supaya kalian sebagai pengusaha nggak sering-sering ketipu. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah video-video seperti ini bermanfaat untuk kalian semua? Please like, comment, subscribe, dan juga share ke kolega-kolega kalian yang kalian rasa akan mendapatkan manfaat dari video-video seperti ini. Thank you.